Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi probabilitas dan angka indeks. Perkenalkan, nama saya Zaki Ananda Rizky dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anandia Rizkia Putri. Nama saya Sarah Natasha. Dan saya Fatia Malay Putri. Dan kalian bisa simak videonya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 02 SAKP 002. Di sini kami akan membahas tentang angka indeks, yaitu salah satu materi dalam statistika deskriptif yang sering dipakai untuk melihat perubahan, terutama dalam bidang ekonomi. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Jadi gampangnya, angka indeks itu dipakai buat melihat perubahan, misalnya harga naik atau turun dari tahun ke tahun. Biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase supaya lebih mudah dibandingkan. Ada beberapa jenis angka indeks kalau dilihat dari penggunaannya. Yang paling umum ada 3, harga, kuantitas, dan nilai. Indeks harga dipakai untuk melihat perubahan harga, misalnya harga sembako naik atau turun. Contoh paling terkenal itu indeks harga konsumen atau IHK. Kalau indeks kuantitas itu fokusnya ke jumlah barang, misalnya berapa banyak beras yang diproduksi atau dijual. Indeks nilai itu gabungan dari harga dan jumlah, jadi yang dilihat adalah total nilai, misalnya nilai ekspor suatu barang. Selain berdasarkan penggunaan, angka indeks juga dibedakan dari cara menghitungnya. Yang pertama, indeks tidak tertimbang. Artinya semua data dianggap punya pengaruh yang sama, jadi perhitungannya lebih sederhana, tapi kurang akurat. Yang kedua, ada indeks tertimbang. Kalau ini lebih akurat karena setiap data punya bobot. Misalnya kebutuhan pokok punya pengaruh lebih besar dibanding barang lain. Yang terakhir, ada indeks rantai, yaitu membandingkan data dari satu periode ke periode berikutnya secara terus-menerus. Selanjutnya, ada kegunaan angka indeks. Di antaranya memudahkan perbandingan data, menyederhanakan data besar, melihat tren ekonomi, dan membantu pengambilan keputusan. Jadi, singkatnya angka indeks ini penting banget karena bisa membantu kita memahami data yang banyak, jadi lebih sederhana dan mudah dianalisis. Ada beberapa cara menghitung angka indeks, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks dengan bobot. Di antaranya, metode sederhana, metode agregatif, dan metode tertimbang. Proses deflasi adalah proses penurunan harga secara umum. Kalau indeks menunjukkan penurunan harga secara terus-menerus, itu disebut deflasi, kebalikan dari inflasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal pertemuan 15 atau angka indeks. Nah, contoh soal yang ada pada materi angka indeks itu memang umumnya berbentuk tabel seperti yang ada pada gambar di sini teman-teman. Tabel yang diberikan di soal ini berisi tentang berbagai macam data yang akan kita gunakan untuk menghitung angka indeksnya. Nah, yang pertama di sini ada kolom yang berisi macam-macam barang dari AA, BB, CC, DD, dan juga EE. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada kolom harga. Nah, kolom harga itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada yang dari tahun 2003 atau PO. Nah, jadi tahun 2003 ini juga disebut sebagai tahun dasar, yang artinya tahun dasar itu adalah waktu atau tahun yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perkembangan harga, yang juga berfungsi sebagai tahun atau waktu pembanding. Jadi harga-harga yang tercantum di kolom PO ini, yang dari 600, 700, dan seterusnya itu akan kita gunakan sebagai dasar perbandingan untuk menghitung angka indeksnya, teman-teman. Nah, di samping dari kolom PO atau yang dari tahun dasar itu, kita ada kolom dari tahun 2004 atau PN. Nah, harga-harga yang ada di kolom PN ini adalah harga yang akan kita hitung angka indeksnya. Jadi nanti kita akan membandingkan harga dari tahun 2003 ke 2004. Misalnya pada barang AA pada tahun 2003 itu harganya adalah 600, sementara di tahun 2004 adalah 500 harganya. Nah, dari situ kita akan mencari perbandingan kenaikan atau penurunan harganya. Selain kolom harga, kita juga ada kolom kuantitas yang konsepnya kurang lebih sama seperti kolom harga, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tahun 2003 atau KIO dan 2004 KIN. Masih sama kayak sebelumnya, tahun 2003 itu adalah tahun dasarnya, yang mana kuantitas-kuantitas atau angka yang ada di bawah dari 60, 200, dan seterusnya itu adalah kuantitas yang ada pada tahun dasar yang akan kita jadikan pembanding untuk jumlah kuantitas yang ada pada tahun 2004 yang 500, 120, 250, dan seterusnya. Nah teman-teman, jadi dari data-data yang ada di tabel tersebut, kita diperintahkan untuk membuat atau mencari angka indeks menggunakan 8 metode. Yang pertama dari angka indeks harga, yang kedua angka indeks kuantitas, lalu angka indeks nilai, yang keempat ada metode last pairs,
Yang kelima ada metode Pache, keenam ada metode Drobish dan Bowley, yang ketujuh ada metode Irving-Fisher, yang kedelapan ada metode Marshall-Edgeworth. Nah, dari sini kita bakal bahas satu-satu mengenai cara menghitung masing-masing metode tersebut. Oke teman-teman, yang pertama kita akan menghitung dari metode angka indeks harga. Seperti yang udah dijelasin di PPT sebelumnya, rumus dari angka indeks harga itu adalah IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dan hasilnya dikalikan dengan 100. Nah ini gampang banget, tinggal kita masukin aja angka-angka yang ada di tabel ke dalam rumus tersebut. Di rumus tersebut yang pertama ada sigma PN. Nah, sigma PN itu berarti total dari keseluruhan angka yang ada pada PN, pada kolom PN di situ pada tahun 2004. Nah, sigma PN itu berarti penjumlahan dari 500, 550, 800, 150, dan juga 700 yang menghasilkan angka sebesar 2700 dan bisa langsung kita tulis di rumusnya. Nah, yang kedua ada sigma PO yang berarti dia adalah total keseluruhan dari angka-angka atau harga yang ada pada tahun 2003. Dari 600, 700, 800, dan seterusnya yang ditotalkan sebesar 3600 dan bisa langsung kita tulis di dalam rumusnya. Nah, jadi setelah dimasukin ke rumus, angkanya bisa ditulis jadi 2700 dibagi 3600 lalu dikalikan 100 yang menghasilkan angka 75. Karena hasilnya 75, maka bisa disimpulkan bahwa terjadi penurunan harga dari tahun 2003 ke tahun 2004 sebesar 25%. Nah, selanjutnya kita akan hitung angka indeks kuantitas. Rumusnya kurang lebih sama, cuma bedanya kita pakai kuantitasnya. Jadi di sini kita langsung masukin aja angkanya ke dalam rumus. IA sama dengan sigma QN yaitu 1420 dan sigma QO-nya sebesar 1000. Lalu dikalikan 100 dan hasilnya sama dengan 142. Maka terjadi kenaikan kuantitas sebesar 42%. Oke, selanjutnya kita akan menghitung angka indeks nilai. Langsung aja di sini udah ada rumusnya. IA sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dan hasilnya akan dikalikan 100. Nah, di sini langsung aja udah ada tabelnya. Yang pertama itu sigma PN dikali QN hasilnya sama dengan 653.500. Nah, itu dapat dari mana angkanya? Bisa kita lihat di kolom PN dikali QN itu yang paling atas ada 250.000. Nah, 250.000 itu merupakan hasil perkalian dari 500 dikalikan 500 yang ada di kolom PN dan juga QN, sehingga hasilnya 250.000. Kita copy cara hitungnya ke bawah semuanya lalu kita total sehingga menemukan hasil seperti itu. Sama juga kayak yang di kolom PO dikali QO, yaitu 36.000 merupakan hasil perkalian dari 600 dikali dengan 60 yang ada di kolom PO dan QO, yang hasilnya 733.000 yang bisa langsung kita masukin ke dalam rumus. Lalu dikalikan 100 hasilnya dan totalnya adalah 89,15 sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan nilai sebesar 10,85%. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode last pairs. Di situ udah ada rumusnya, IL sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dan hasilnya dikalikan 100. Nah, di tabel sudah kita sediakan hasil dari penghitungan perkaliannya, jadi tinggal kita masukin langsung aja. IL sama dengan hasil dari PN dikali QO. Berarti itu dari tabel yang paling ujung yaitu 487.500 dibagi dengan PO dikali QO yang hasilnya 733.000, lalu hasilnya kita kalikan 100 dan mendapat angka sebesar 66,5 sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan harga sebesar 33,5%. Yang kelima ada metode Pache yang rumusnya mirip banget sama kayak last pairs, yaitu sigma dalam kurung PN dikali QN dibagi sigma dalam kurung PO dikali QN lalu hasilnya dikalikan 100. Langsung aja kita masukin angkanya. IP sama dengan 653.500 yang merupakan hasil dari total penjumlahan PN dikali QN dibagi dengan 979.000 yang merupakan hasil dari perkalian PO dikali QN, lalu hasilnya dikalikan 100 dan mendapatkan angka sebesar 66,75 sehingga terjadi penurunan harga sebesar 33,25%. Nah, yang keenam ada metode Drobish dan Bowley. Di sini kita udah nggak pakai tabel lagi, tapi kita pakai hasil dari IL dan IP yang sebelumnya udah kita hitung. Nah,
rumusnya itu adalah ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Diketahui IL-nya tadi 66,5 dan IP-nya 66,75. Maka ID-nya sama dengan 66,5 ditambah 66,75 yang hasilnya 133,25 dibagi 2 yang hasilnya 66,625. Maka dapat disimpulkan terjadi penurunan harga sebesar 33,325% jika menggunakan metode Drawbridge ini. Nah, yang ketujuh ada metode Irving-Fisher yang rumusnya juga sama, dia pakai angka dari IL dan IP, yang mana rumusnya adalah IF sama dengan akar IL dikali IP. Tinggal kita masukin aja angkanya. IF sama dengan akar 66,5 dikali 66,75 yang hasilnya menjadi akar 4438,87 dan hasilnya adalah 66,62. Maka disimpulkan terjadi penurunan harga sebesar 33,38%. Oke, yang terakhir ada metode Marshall-Edgeworth. Rumusnya itu adalah IM sama dengan sigma dalam kurung QO ditambah QN dikali QN dibagi dengan sigma dalam kurung QO tambah QN dikali PO dan hasilnya dikalikan 100. Sama kayak tadi di sini di tabelnya sudah kita tambahkan. Cara menghitungnya juga udah dijelaskan, jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Jadi sigma QO tambah QN dikali PN totalnya adalah 1.141.000 dibagi dengan dari QO ditambah QN dikali PO yang hasilnya 1.712.000 dan hasilnya kita kalikan 100 dan dapat angka sebesar 66,64. Maka dapat disimpulkan terjadi penurunan harga sebesar 33,36%. Kesimpulannya, angka indeks itu alat yang sangat membantu untuk melihat perubahan, terutama dalam ekonomi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.